Selanjutnya kita akan berdiskusi ataupun juga berdialog terkait putusan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi esok. Kita terhubung dengan pakar hukum tata negara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Profesor Juanda. Prof. Juanda, selamat siang. Terima kasih telah bergabung dengan Kompas Siang. Prof, melihat sidang sebelumnya, bagaimana untuk putusan MK besok ini? Dalam RPH-nya apakah nanti akan deadlock dengan putusannya ini? Terima kasih. Saya bukan lagi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sudah pindah, dan saya kira tidak ada masalah. Yang jelas kalau kita lihat dari peta hakim yang ada di di Mahkamah Konstitusi, saya melihat itu lebih mengedepankan bagaimana menghadirkan keadilan untuk Republik ini dalam rangka penyelenggaraan Pilpres, khususnya dalam rangka sengketa Pilpres itu. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa saya berangkat dari pengalaman. Kalau melihat dari peta majelis hakim dari 8, satu tidak bisa, dari 8 itu 2 baru, terus yang 6 adalah hakim yang lama. Dari 8 itu saya melihat untuk putusan 90 dulu, ya, saya berkeyakinan dari 8 yang ada berkacamata pada putusan 90 kemarin, maka saya cenderung melihat hakimnya adalah lebih mengedepankan soal keadilan substantif dan menggunakan paham hukum progresif. Artinya tidak paham legalistik, formalistik yang hanya berkutat pada angka-angka. Atas dasar pengamatan dan penelitian tersebut, saya melihat peluang untuk dikabulkan permohonan 01 dan 3 itu cukup besar, ya. Tetapi semuanya memang terpulang kepada hakim masing-masing. Yang paling tahu sebenarnya adalah hakim. Bisa saja itu tidak tepat pandangan saya, tetapi paling tidak saya beralasan bahwa melihat selama ini pengalaman dan integritas dari hakim yang ada sekarang, saya masih meyakini 6 hakim itu masih berpegang pada paham hukum progresif. Artinya tidak berkutat pada soal prosedur formalitas, tidak berkutat pada hanya angka-angka, sehingga peluang untuk dikabulkan permohonan 01, 03 cukup besar. Oke, Prof. Juanda menyebutkan berkali-kali ini, beberapa kali adalah peluang besar akan dikabulkan untuk permohonan dari 01 ataupun juga 03 karena tadi juga dijelaskan menghadirkan keadilan pada Pilpres. Apakah salah satu faktornya ini karena amicus curiae atau sahabat pengadilan yang juga turut dibahas dalam rapat pemusyawaratan hakim? Karena kita mengetahui setidaknya ada 14 kemudian surat dari sahabat pengadilan ini yang juga ikut turut dibahas dalam RPH tersebut, Prof. Juanda. Ya, saya kira begini ya. Sesuai dengan esensi dari amicus curiae itu sendiri adalah merupakan sebuah pandangan hukum dari seseorang ataupun institusi yang merasa berkepentingan dalam rangka mengungkapkan kebenaran dan fakta-fakta. Maka saya kira posisi amicus curiae itu sebenarnya bukanlah menjadi alat bukti, tetapi dia bisa jadikan sebagai bahan bagi majelis hakim ketika pandangan-pandangan hukum para amikus yang ada itu sendiri mengandung kebenaran, bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh 01 dan 03. Tetapi kalau tidak bersesuaian, maka itu pun tidak wajib hakim itu untuk mempertimbangkan. Tetapi kalau memang hakim itu berdasarkan pemikiran yang sangat prinsipil, mereka memegang sebuah prinsip konstitusi, bagaimana keadilan dihadirkan, bagaimana misalnya ada fakta-fakta yang menunjukkan apa yang dikemukakan oleh 01, 03 itu terbukti, ada pelanggaran secara substantif terhadap azas penyelenggaraan pemilu,
azas adil, azas tidak fair misalnya, kemudian sesuai dengan esensi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri ada dalam rangka menegakkan konstitusi, dalam rangka menegakkan hukum, dalam rangka menghadirkan keadilan untuk Republik ini, untuk orang banyak, untuk 200 kurang lebih jutaan masa depan bangsa ini di dalam soal proses demokrasi, soal pilpres untuk memilih pemimpin yang benar. Saya yakin bahwa itu amicus curiae yang bersesuaian itu dapat dipertimbangkan. Tetapi kalau memang majelis hakim melihat bahwa ternyata bahwa apa yang dikemukakan oleh 01, apa yang dikemukakan oleh 03 itu tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa meyakinkan majelis hakim, maka amicus curiae ini juga bisa diabaikan oleh majelis hakim. Jadi tidak tergantung pada amicus curiae itu dalam rangka hakim rapat di dalam mengambil keputusan di dalam RPH yang sekarang mungkin sedang berlangsung. Baik, untuk amicus curiae ini akan menjadi bahan untuk majelis hakim pertimbangan seperti itu, namun tetap pada terkait kesesuaiannya seperti itu. Nah, untuk konsekuensi dari putusan besok akan seperti apa, Prof Juanda, apabila kemudian permohonan ini diterima oleh majelis hakim ataupun juga tidak? Apa saja kemudian peluang-peluang dari konsekuensi yang akan terjadi pada esok hari? Ya, saya kira konsekuensinya apapun, apakah pertama ya katakanlah diterima, dikabulkan, apakah dikabul sebagian, sebab kalau kita membaca dari permohonan pemohon 01 dan 03 itu, saya ambil intisarinya saja bahwa itu pertama adalah untuk mendiskualifikasi ya Gibran misalnya. Nah, ketika misalnya itu diterima, maka konsekuensinya tentu yang sangat mendasar adalah bagaimana Prabowo dan KPU menyiapkan untuk menyiapkan calon pengganti Gibran. Itu konsekuensinya, ya. Yang kedua adalah ketika misalnya itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim, tapi ada alternatif kedua, misalnya katakanlah melakukan PSU ya di seluruh Indonesia atau di sebagian besar di tempat-tempat tertentu misalnya. Nah, maka itu konsekuensinya, maka KPU harus menjalankan apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Terus selanjutnya bisa saja misalnya terbalik begini, katakanlah permohonan 01, 03 tidak dikabulkan bahkan ditolak misalnya, maka konsekuensinya tidak tidak mau, maka persiapan untuk pelantikan Prabowo dan Gibran. 3 alternatif konsekuensi. Apapun itu harus diterima oleh kita semua. Ya, ini juga diharapkan agar segala ataupun juga semua pihak ini bisa legowo untuk menerima hasilnya yang rencana juga akan dibacakan sidang putusan ini pada Mahkamah Konstitusi pada esok hari pada pukul 9. Tadi ada 3 kemudian potensi ataupun jadi sidang putusan tersebut ada konsekuensi Prabowo didiskualifikasi, akan dilakukan pemilihan suara ulang ataupun juga nantinya untuk persiapan dari pelantikan presiden. Terima kasih Profesor Juanda, pakar hukum tata negara yang telah bergabung dengan Kompas TV pada siang hari ini.